warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Segala puji bagi Allah. Kita panjatkan kehadiratnya yang hari ini dengan iradahnya, dengan takdirnya, kita masih mampu berkumpul untuk menunaikan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah ini. Kita mohon kepadanya pertolongan atas segala usaha dan upaya, karena hakikatnya segala sesuatu ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala pertolongannya. Kita yang berusaha berikhtiar, karena itu menjadi akidah kita, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga memohon keampunan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan noda yang tentu sebagai manusia tidak lepas dari hal ini. Karena itu muqaddimah mengucapkan setiap khatib wa nastaghfiruh, kemudian wa na'udzubillahi min syururi anfusina, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan jiwa ini, keburukan amal, kejahatan yang mengancik kepada diri kita, yang biasa adalah syaitan terus menggoda kepada diri kita. Dan kita bersaksi sebagai tauhidan, bukti mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersaksi setiap saat, bersaksi setiap sholat, asyhadu an la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan, tiada hak yang wajib disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akui Muhammad adalah hamba dan utusannya yang menjadi ikutan buat kita semua. Semoga salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan terus kepada seluruh umat manusia yang ikut jejak langkahnya. Khatib berwasiat kepada diri dan pada hadirin sekalian sidang Jumat yang berbahagia, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takwa itulah yang bisa membawa kita ke arah kemenangan. Mudah diucapkan, tapi sebenarnya agak susah dilaksanakan. Pengertian yang diberikan oleh para ulama, imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Senang sekali, tapi dalam kenyataannya kita kadang ternyata banyak halangan dan rintangannya untuk menuju ke arah itu. Karena itu mudah-mudahan dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan terus kita datang ke masjid, dengan terus kita berjamaah di masjid, mendatangi masjid-masjid ta'lim, dua prinsip, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kita dapat tunaikan bersama insya Allah. Sidang Jumat yang berbahagia, kita sebagai manusia telah diajar oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya yang tadi telah diucapkan, telah dibacakan, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita sebagai manusia, kata Nabi, adalah pemimpin, menggunakan kiasan ra'in, pengembala, artinya sebagai kalimah yang dipinjamkan oleh baginda Nabi SAW. Bagaimana seorang pengembala kambing umpamanya, dia akan memelihara, menjaga, dan seterusnya sampai
ia berhasil apa yang diusahakannya. Begitu juga kita sebagai manusia diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah dan inayah adalah untuk menjadi pemimpin. Pertama, pemimpin kepada diri kita sendiri. Bagaimana memanage, bagaimana mengatur kehidupan kita pribadi, seterusnya kepada keluarga dan kepada masyarakat. Jadi konsep kepemimpinan sudah lama diabadikan Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap manusia harus dan menjadi pemimpin. Sejak Adam alaihissalam, Nuh, sampai kepada Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW terakhir, itu adalah panutan kita, dan mereka telah menjadi pemimpin yang disebut kenabian dan kerasulan. Sidang nyupat berbahagia. Kata Nabi, fal imamu ra'in huwa mas'ulun an ra'iyatih. Dan imam juga adalah pemimpin, ra'in, pengembala. Dia akan ditanya tentang gembalaannya. Mari kita renungkan, apa itu imam? Dalam sebuah buku dijelaskan, buku At-Thariq ila Jam'il Muslimin, imam adalah secara bahasanya kullu man tamma bihi sawaun kanu ala siratal mustaqim atau kanu ala dhalin. Itu yang memimpin satu kaum, sama ada kepada jalan yang lurus ataupun sebaliknya kesesatan. Dalam Al-Quran dijelaskan, bahkan senantiasa kita bacakan doa itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah pada kami, kepada zuriyah kami, menjadi qurratu ayun, menjadi pandangan yang seindah-indahnya pandangan, dan jadikanlah di antara tengah kami orang bertakwa, yaitu imam. Kata imam, dia adalah pemimpin kepada jalan yang lurus. Sidang Jumat yang berbahagia. Dan sebaliknya, ada juga dalam Al-Quran yang menyebutkan, kalau tadi dalam surah Al-Furqan ayat ke-73, dan yang kedua ini, yaitu pemimpin atau imam yang menyeru, yang mengajak kepada jalan api neraka. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsarun. Dan kami jadikan di atas tengah-tengah mereka pemimpin yang menyeru ke jalan api neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan mendapat pertolongan. Sidang Jumat yang berbahagia. Ada dua sinonim kepemimpinan yang berbeda. Satu, kepemimpinan yang menyeru kepada jalan yang benar, dan yang satu lagi mengajak kepada pintu api neraka. Karena itu tidak aneh kalau dalam lipatan sejarah kita mengetahui di situ ada Nabi Ibrahim, di situ ada Raja Namrud, di situ ada Musa alaihissalam yang menyuruh kepada kebaikan, di situ juga ada Fir'aun laknatullah, dan Nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kepada keislaman,
kepada kebenaran. Tapi di situ juga banyak pemimpin Quraisy, Abu Jahal dan sebangsanya menyuruh kepada sebaliknya, menyuruh kepada kemusyrikan dan kesesatan. Inilah dua pemandangan yang berbeda. Satu ke atas dan satu ke bawah. Satu kepada yang lurus dan satu kepada yang bengkok. Yang satu kepada kebenaran dan satu kepada kesalahan. Singkatnya, kalau kita perhatikan dari semua cerita sejarah perkembangan dunia, dari mulai Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, endingnya, akhir daripada cerita itu, bagaimana Musa alaihissalam yang berhadapan dengan Firaun. Akhirnya Firaun terkubur, kalah dalam lipatan sejarah, dan diabadikan Musa membawa bendera kejayaan. Ibrahim alaihissalam bagaimana sampai dia dibakar, sampai disuruh dia kemusyrikan, tapi tetap dengan konsekuensinya, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Raja Namrud. Nabi Nuh yang hampir 1000 tahun mendakwakan Islam, mendakwakan kepada ketauhidan. Dan bagaimana bahkan ahli keluarga yang ingkar, dia terjerumus dan Nabi Nuh selamat dengan perahunya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW yang diabadikan dalam sejarah sampai hari ini dan seterusnya sampai hari kiamat, yang dahulunya dengan segala keluh kesahnya, dengan segala kesengsaraannya, dengan segala rintangan dan halangannya, sama ada ketika di Mekah selama 13 tahun dan kemudian juga di Madinah, tidak luput daripada halangan dan rintangan. Tapi endingnya, akhirnya Muhammad SAW mendapat kejayaan, bahkan sampai hari ini kibaran bendera Islam terus ke pelosok dunia, ke penjuru umat manusia di mana berada. Itulah Islam sebenarnya. Karena itu kita juga sama hanya hari ini yang dirongrong berbagai macam lapisan musuh-musuh Islam hari ini, dari Yahudinya, Nasraninya, imperialismenya, dan macam-macam lagi sampai komunisnya. Terus Islam dirongrong, umat Islam dijadikan objek yang menjadikan makanan mereka. Tapi insya Allah kita yakin akhir daripada cerita ini, Islam dan umat Islam akan mendapat kejayaan dan kemenangan di akhir kemudian. Karena itu wajiblah kita beristiqomah dalam Islam ini. Wajiblah kita bertenang terus dengan segala konsekuensinya untuk memegang, walaupun seumpama bara api dilepas akan terlepas Islam, dipegang panas. Dan hari ini para ikhwan sekalian, hampir-hampir kemuncaknya Islam di mana-mana dijadikan sasaran, menjadi musuh utama bagi mereka. Bagaimana hari ini masjid dijadikan sasaran, dia rusak, imam-imam, para ulama dibunuh, dijadikan sasaran juga, dicederakan. Sudahlah di Timur Tengah sudah hancur berantakan. Koalisi-koalisi hari ini yang kita percayai disebut negara Islam, ternyata hari ini berdamai dengan Israel. Nauzubillah. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini terus berpegang kepada Islam yang sebenarnya, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa innahu huwal ghafurur rahim.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kalau tadi saya membahas tentang konsep keimamahan, kepemimpinan, ternyata seperti yang kita ketahui bahwa Nabi menyatakan pertanggungjawab yang besar bagi setiap pemimpin, bagi setiap kita. Kita akan ditanya waktu, masa, umur, tenaga, kekayaan, pikiran, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana ia pergi? Kemana dikemanakan itu? Karena itu, mungkin di sini ada menjadi seorang amir, ada yang menjadi seorang, baik itu amir kepada keluarga, amir kepada masyarakat, sebenarnya adalah mempunyai tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Nabi, akan dimintai pertanggungjawab. Lengkapnya, warrajulu ra'in ala ahli baiti, dan seseorang juga adalah pemimpin kepada keluarga rumahnya, dan dia akan ditanyakan bahwa ulun an ra'iyatih, dia akan ditanya tentang keluarganya. Wal ba'du ra'in, dan seorang istri juga ra'iyatun, pengembala pada ahli bait zaujinya, kepada apa? Kepada hasil atau memiliki rumah suaminya, anaknya, dia akan ditanya di kemudian hari bagaimana dia menjaganya, bagaimana memeliharanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min amirin yali amral muslimin tsumma la yajhad wa lam yansah illa lam yadkhul ma'humul jannah." Barang siapa seorang amir yang dalam hati untuk mengurus urusan muslimin, kemudian tidak sungguh-sungguh, tidak memberikan nasihat, maka dia akan tidak memasuki bagi mereka jannah. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar segala apa yang diamalkan kepada kita emban, kita pegang dengan kesungguhan, insyaallah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keampunan kepada kita semua, kepada umat Islam dan seluruh manusia. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma anjil mu'minin, Allahumma anjil muslimina fi Palestin khususan wa fi anha'il alam kulli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa aqimissalam.